بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini yang berkenaan dengan pentingnya membenahi hati. Kalau kita perhatikan pada zaman sekarang ini, kebanyakan manusia lebih memperhatikan perkara yang zahir dibandingkan dengan perkara yang batin atau amalan-amalan hati. Padahal membenahi atau memperbaiki amalan-amalan hati itu lebih baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua pakaian, pakaian yang zahir dan pakaian yang batin. Pakaian yang batin itu adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan libasan, pakaian yang yuwari sawatikum, yang bisa menutupi aurat-aurat kalian, yang zahir maupun yang batin. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Oleh karena itu, ada seorang yang baik sekali perkataannya, idzal mar'u lam yalbas minat tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wa la khaira fi man kana lillahi asiya. Apabila seseorang tidak memakai pakaian ketakwaan, akan berubah telanjang walaupun berpakaian. Dan sebaik-baiknya pakaian seorang hamba ketaatan kepada Rabb-Nya. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perlu Anda pahami bahwasanya letak penilaian Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hati seorang hamba. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada badan kalian dan postur tubuh kalian, akan tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Oleh karena itu, Imam Ibn Rajab Al-Hambali memberikan penjelasan bahwasanya pangkal kebaikan seorang hamba itu adalah hati seorang hamba. Maka tatkala hati seorang hamba itu bertakwa, maka anggota badannya pun akan bertakwa. Dan bila mana hati seorang hamba itu durhaka, maka anggota badannya pun akan durhaka. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Ingat bahwasanya dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Apabila segumpal daging itu beres, maka beres seluruh tubuhnya. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya membenahi hati itu sangat penting sekali. Tapi tentunya akan ada rintangan yang menghadang tatkala amalan itu sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat bagi seorang hamba. Akan tetapi kita selayaknya sebagai seorang hamba yang menginginkan keberesan
dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaklah selalu mengintrospeksi dan memperbaiki hati-hati kita, amalan-amalan kita dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ketawakalan, keikhlasan, kepasrahan, dan amalan-amalan hatinya, amalan-amalan hati yang lainnya. Karena keistiqomahan seorang hamba itu ada di keistiqomahan hati seorang hamba di atas tauhid dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain didahulukan amalan hati yang menunjukkan bahwasanya amalan hati itu sangat penting sekali. Seperti bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, ini merupakan amalan hati. Wa mana'a lillah wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan menolak karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Jadi didahulukan amalan hati menunjukkan pentingnya kita membenahi hati. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memeriksa hati kita, mengobati hati kita, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Demikian nasihat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.